Pembahasan soal sosok Yusuf Kalla kembali memanas setelah muncul kritik tajam dari seorang netizen yang budiman dengan akun @fernando_prastio yang menilai gaya komunikasinya kerap memicu kegaduhan publik. Narasi ini berkembang di tengah polemik ceramah dan isu politik yang sebelumnya sudah menyeret namanya. Dalam sudut pandang tersebut, ia digambarkan sebagai figur yang sering melontarkan pernyataan keras, menyentil banyak pihak, hingga dianggap terlalu vokal dibanding tokoh lain seperti Jokowi dan Prabowo dalam merespon isu sensitif nasional. Kritik itu juga melebar ke isu lama yang kembali diungkit, termasuk soal utang bisnis dalam jumlah besar di Bank BUMN yang ramai dibicarakan publik. Narasi tersebut membangun persepsi bahwa ketimpangan terjadi antara elit dan masyarakat kecil meski belum semua klaim terverifikasi secara utuh. Di tengah panasnya perdebatan, opini publik terbelah antara yang menganggapnya berani bersuara dan yang menilai sikapnya justru memperkeruh suasana politik nasional yang sudah cukup tegang sejak awal. Yusuf Kalla, menurut pandangan aku pribadi, adalah satu-satunya mantan wakil presiden yang sangat berisik, ngalah-ngalahin ketua umum partai, suka nyinyir, dan suka membuat narasi yang tidak-tidak sehingga membuat kegaduhan di Indonesia. Seperti Sengkuni lah, ya. Belum lagi suka senggol sana, senggol sini, sok-sokan paling ngerti. Giliran disenggol balik, baper, merasa paling tersolimi. Maklum sudah tua teman-teman. Tapi beda loh Pak Prabowo, Pak Jokowi, nggak baperan tuh kayak Yusuf Kalla. Tapi di kejadian ini teman-teman, itu ada hal baiknya, yaitu kita bisa tahu, bisa melihat sendiri, yang dimana Yusuf Kalla membuka jati dirinya sendiri. Akhirnya kita semua tahu betapa emosionalnya seorang Yusuf Kalla dan betapa arogannya seorang Yusuf Kalla. Dan yang kedua, Yusuf Kalla adalah satu-satunya mantan wakil presiden yang jadi tukang hutang. Punya hutang 30 triliun di bank milik negara. Wow, ngeri. Bayangin kita rakyat biasa aja mau pinjam duit ke bank itu susahnya minta ampun. Ternyata dipakai semua sama perusahaannya Yusuf Kalla. Ngeri. Udahlah. Sabar. Menurut kalian Yusuf Kalla seperti apa? Tulis di kolom komentar. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Kalian udah lihat belum itu video terbarunya Chaplin? Kasih tahu sama termol itu bahwasanya Pak Jokowi itu jadi wali kota, gubernur, dan presiden itu karena saya. Kalau bukan karena saya, dia tidak jadi wali kota, gubernur, dan presiden. Aduh Pak Chaplin. Sebenarnya Bapak itu ngomong gitu biar apa gitu loh. Kasih tahu itu sama termol. Bahasa receh, sampai bahasa receh pun dia tahu coba. Biar apa Bapak ngomong begitu, biar apa toh Pak? Hah? Biar apa? Coba. Biar makin keruh, enggak Pak, santai aja. Ya kalau kayak aku mah santai aja, minum kopi sambil mantengin. Nah, minum kopi seruput gitu loh. Chaplin bilang tanpa dia Pak Jokowi nggak mungkin jadi presiden. Halo Bapak, tolong. Di atas Bapak masih ada rakyat.
masih ada rakyat. Kalau ngomong itu dipikir Pak pakai ini, apa karena gorong-gorong kekayaan Bapak ini mulai diusut sama pemerintah ya, sampai adik Bapak udah kena, jadi Bapak merasa panas gitu ya. Panas, blunder masalah agama orang ya, sampai menistakan agama orang, agama saya dinistakan. Ya karena apa? Karena ajaran yang Bapak jabarkan ya di muka umum itu nggak sesuai sama ajaran di agama saya. Di agama saya, even ditampar pipi kanannya suruh ngasih pipi kiri, gimana disuruh malah ngebunuh orang? Nggak ada itu di ajaran agama Kristen kayak gitu. Terus ya kasus pembakaran gereja ya, sekarang udah pada melek nih Pak internet ya, udah pada melek Pak, pembakaran gereja. Mendingan Bapak ituin deh, dosa Bapak tuh besar banget ya, besar banget sama orang-orang, sama rakyat tuh besar banget. Dengan bangganya bilang, ya cuma 11 sinting ya. Terus sekarang Bapak bilang, bilangin ke Termul kalau Pak Jokowi itu jadi presiden gara-gara situ. Aduh Pak, saya kasih tahu ya Bapak ya, jangan sombong-sombong amat Pak ya, jangan sombong-sombong amat. Ini makin kelihatan nih ada something happen. Kenapa Pak? Gorong-gorong kekayaan Bapak mulai terganggu, makanya panas keluar gitu ya, keluar Pak. Kasus LPG juga ya, minta harga naik. Saya aja ngelihatnya di Indonesia pemerintah bisa nahan harga, itu salut banget ya. Karena apa? Mobilitas Indonesia ya, kerja pakai bensin, naik motor, ngojek, apa segala macam itu pakai bahan bakar. Dan itu bisa ditahan sama pemerintah. Dan belum lagi ya, politik luar negeri lagi panas ya, apalagi saya tinggal di Jepang aja lagi panas ya politik luar negeri. Ini Bapak nggak mikir ya, malah mau bikin Indonesia chaos dengan ngebakar banyak isu ya. Ini dari kemarin loh saya liatin ya, dosa besar Bapak aja belum selesai itu loh sama orang-orang Kristen yang pernah Bapak bakar gerejanya ya. Pikir-pikir Pak pakai otak. Di atas Bapak itu masih ada rakyat dan Tuhan. Pak Jokowi terpilih itu karena banyak orang yang memilih ya. Dan saya selalu bangga, saya salah satu pemilih Pak Jokowi. Jadi orang-orang tamak dan rakus kayak Anda yang sekarang terganggu pundi-pundinya dan mulai kelihatan, Bapak dipantau sama masyarakat. Hati-hati. Media sosial sekarang tidak seperti zaman Bapak membakar gereja. Silent zaman dulu. Zaman sekarang kami pantau. Pak Jokowi ya dan Pak JK, Pak Yusuf Kalla ya, yang ada hubungannya dengan isu ijazah Pak Jokowi yang diduga palsu ya. Jadi kemarin itu Pak JK bilang kalau tidak ada dia belum tentu Jokowi jadi presiden. Dan Pak JK bilang gara-gara dialah makanya Pak Jokowi bisa jadi presiden, kata Pak Yusuf Kalla. Namun banyak dari para pendukung Jokowi, terutama Termul, itu tidak paham gitu loh. Jadi begini ya, waktu itu Pak JK lah, Pak Yusuf Kalla lah yang nyuruh Bu Mega, Bu, ini ada orang bagus dari Solo, wali kota Solo, kenapa tidak ini saja dijadikan gubernur DKI gitu loh ya. Jadi Pak JK lah yang mengusulkan Pak Jokowi untuk jadi gubernur Jakarta waktu itu ya. Dan kalau tidak ada Pak JK belum tentu Bu Megawati luluh. Kalau tidak sekelas Pak JK yang meluluhkan hati Bu Megawati untuk menerima pria kurus dari Solo bernama Jokowi itu, belum tentu Jokowi jadi gubernur DKI. Dan kalau tidak jadi gubernur DKI, belum tentu Jokowi viral, belusukan tahun 2012 itu waktu jadi gubernur. Dan kalau setelah dia viral, belusukan, barulah diangkat jadi presiden gitu loh. Kalau Pak JK tidak meluluhkan hati Bu Mega agar Jokowi dibawa ke Jakarta, sampai hari ini kalian belum tentu kenal dengan Jokowi. Ya, terus kalian bilang, kami milih Jokowi bukan milih JK sebagai presiden. Kalau Pak JK nggak bawa Jokowi ke Jakarta, maka nama Jokowi kalian nggak akan kenal. Sampai hari ini nggak akan kenal kalian yang namanya Jokowi.
Dan istilah termul nggak akan ada, relawan Jokowi nggak akan ada, gitu loh, ya. Maka dalam sejarah nggak akan ada namanya Presiden Jokowi kalau tidak Pak JK yang menyarankan Bu Mega untuk mau menjadikan Jokowi gubernur DKI. Itu maksudnya gara-gara jasa Pak JK. Dan begini ya, yang kedua, Pak JK itu yakin ijazah Pak Jokowi asli. Makanya disuruh nunjukkan. Dan Pak Jokowi kalau yakin ijazahnya asli, ya tunjukkan saja gitu loh, ya. Kalau Pak Jokowi nggak mau menunjukkan di publik, berarti cuma dua kemungkinan. Yang pertama berarti sombong, yang kedua ada yang ditutup-tutupi atau kemungkinan palsu gitu loh, ya.